Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pembelajaran pada kali ini kita laksanakan secara daring. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, silahkan isi presensi di link yang sudah Ibu berikan di bawah ini ya. Baik anak-anak, jika pada pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan teks puisi, di mana teks puisi adalah teks sastra yang menggunakan bahasa-bahasa secara kreatif untuk mengungkapkan perasaan penyair. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur, di mana teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui apa sih pengertian dari teks prosedur, tujuan teks prosedur, struktur teks prosedur, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, Ibu mempunyai sebuah gambar, di mana gambar ini adalah contoh dari teks prosedur. Tugas kalian yaitu yang pertama, analisislah judul dari teks prosedur tersebut. Yang kedua yaitu carilah atau sebutkan struktur yang ada pada teks prosedur tersebut. Kemudian jawabannya ditulis di kolom komentar, sertakan nama kalian dan nomor presensi kalian. Nanti nantinya Ibu akan memberikan kalian nilai plus. Baik, pada pembelajaran pada kali ini, yaitu kita akan mempelajari terkait dengan teks prosedur, di mana teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Di mana tujuan dari teks prosedur adalah untuk mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan secara urut. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Ada 4. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Di mana yang pertama yaitu tujuan. Nah, tujuan ini biasanya berisi tujuan apa sih yang akan dilakukan untuk melakukan sebuah teks prosedur. Di mana tujuan ini biasanya terletak pada awal paragraf teks prosedur. Yang kedua yaitu material. Nah, pada bagian material ini biasanya berisi alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan sebuah teks prosedur. Dan yang ketiga yaitu langkah-langkah, di mana langkah-langkah ini yaitu digunakan untuk proses atau melakukan sesuatu dalam sebuah teks prosedur. Dan yang keempat adalah penutup. Nah, bagian penutup ini berisi kesimpulan dari teks prosedur yang telah dilakukan. Unsur kebahasaan teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menggunakan kata kerja imperatif, yang kedua menggunakan konjungsi temporal, dan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat deklaratif. Langsung saja yang pertama yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Biasanya berserikan diakhiri dengan partikel lah dan kan. Contohnya, potonglah, tiriskan, angkatlah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal seperti selanjutnya, sebelumnya, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat deklaratif, di mana kalimat deklaratif ini yaitu berisi kalimat untuk menginformasikan sesuatu. Nah, pembahasan pada materi teks prosedur ini sudah selesai. Langkah selanjutnya yaitu kalian bentuk kelompok. Dari satu kelas ini dibentuk menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Kemudian Ibu akan memberikan tugas. Simak videonya.
Hai semua, makasih banyak ya yang udah mengklik video ini. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya ya guys. Di sini aku udah siapin untuk bahan-bahannya. Aku di sini pakai super clear glue ya guys. Lalu ada slime activator. Lalu ada air putih biasa. Lanjut lagi ada white glue. Terus juga ada pewarna makanan guys. Nah, di sini aku pakai yang warna merah rose ya guys, karena aku mau pakai yang pink. Nah, ini dia untuk wadahnya. Aku pakai yang abu-abu lagi karena aku mau bikin yang super banyak gitu guys. Takut juga kan, takut kepenuhan kalau pakai yang kecil. Jadi di sini aku langsung aja mau tuangin si white glue-nya dulu ya. Nah, kira-kira sebanyak ini ya aku pakai white glue-nya. Lanjut aku mau tuang clear glue. Nah, di sini aku mau pakai agak banyak gitu karena aku nuang white glue-nya agak banyak juga. Aku tuang sekitar 300 ml untuk clear glue-nya. Jadi aku di sini pakai agak banyak. Dan untuk perbandingannya aku pakai lebih banyak clear glue daripada white glue ya guys. Lanjut nih, aku mau ngaduk, nyampurin kedua bahan dulu sampai semuanya menjadi rata. Jika sudah dirasa udah tercampur dengan rata, lanjut aku mau tuang si air putih biasanya ini guys. Nah, aku di sini tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk ya. Untuk airnya aku pakai air yang 500 ml gitu ya guys, ukuran airnya. Ini aku tuang semuanya tapi sedikit demi sedikit. Kalau semua bahan udah dicampurin nih, kira-kira untuk bahannya kayak gini ya guys, encer kayak gini. Selanjutnya di sini aku mau tambahin pewarna. Nah, di sini aku pakai pewarnanya, pewarna kupu-kupu mereknya. Tapi warnanya warna merah rose. Nah, di sini aku sambil diaduk-aduk, tapi aku gak tahu ya guys, ini takarannya berapa. Jadi aku pakai yang banyak aja gitu supaya warnanya lebih cantik. Gak lupa aku tambahin essence strawberry agar slime-nya lebih wangi strawberry guys. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, dan tahap ini tahap yang paling penting dan tahap terakhir, yaitu nyampurin slime activator ke adonan ini guys. Nah, ini tuh slime activatornya beneran strong banget ya guys. Tuh lihat, pakai sedikit aja dia udah langsung menggumpal slime-nya. Nah, ini di sini aku pakai slime activatornya sedikit demi sedikit aja karena takut slime-nya jadi keras juga kan. Karena udah mulai susah buat ngaduknya, aku lanjut lagi pakai ngaduk pakai tangan. Tapi di sini aku udah cuci tangan ya guys, jadi aman-aman aja. Jadi tangan aku juga nggak kotor ke slime-nya, takutnya kan jadi kotor gitu guys. Nah, ini aku ancur-ancurin dulu slime yang udah menggumpalnya. Tuh aku ancur-ancurin, diremes-remes kayak gini guys, biar nanti hasilnya nggak ada yang ngegumpal gitu guys. Jadi gumpalannya beneran rata.
Ini slime-nya hampir selesai ya guys, sebentar lagi. Terus ini dia untuk slime yang udah selesai, yang sudah jadi. Ini teksturnya benar-benar seenak itu guys, segemoy itu slime-nya. Langsung aja aku mau tuangin slime yang udah jadinya ini ke dalam wadah yang ada penutupnya gitu, karena aku mau diemin sekitar 2 harian supaya glossinya lebih kelihatan guys, karena kan ini masih belum terlalu glossy ya. Dan tapi untuk teksturnya ini udah super enaken banget guys, tuh kalian bisa lihat geter-geter gimana gitu guys, gemoy banget. Pokoknya aku seneng banget kalau mainin slime yang kayak gini guys. Sekian video pembelajaran pada kali ini, kurang lebihnya itu mohon maaf. Tetap semangat dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.